Perseteruan pemikiran antara Syekh Jaini Dahlan dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah salah satu bab penting dalam sejarah Islam yang sering diperdebatkan hingga kini. Syekh Ahmad Jaini Dahlan, seorang ulama besar dari Mekah yang mengikuti mazhab Syafi'i, adalah salah satu tokoh yang paling lantang menentang dakwah tauhid yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dalam berbagai kitabnya, Syekh Jaini Dahlan menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab melakukan berbagai penyimpangan, bahkan menganggapnya sebagai penyebar ajaran sesat. Namun, tuduhan-tuduhan ini telah banyak dikritisi oleh ulama-ulama yang mengkaji dengan adil. Banyak ulama yang menyatakan bahwa tuduhan Syekh Jaini Dahlan penuh dengan kedustaan, fitnah, dan penyimpangan fakta sejarah. Dalam pembahasan kali ini kita akan membahas secara rinci kedustaan yang disampaikan oleh Syekh Jaini Dahlan terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berdasarkan dalil dan fakta sejarah. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang tuduhan Syekh Jaini Dahlan terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Teman-teman sekalian, siapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah seorang ulama dari Najd yang dikenal karena gerakan reformasinya yang bertujuan untuk mengembalikan kemurnian tauhid. Beliau menyerukan umat Islam untuk meninggalkan berbagai bentuk kesyirikan, bid'ah, dan khurafat yang telah meluas pada zamannya. Dakwanya didasarkan kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman salafus soleh. Teman-teman sekalian, perlu kita ketahui bersama, inti dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah yang pertama, mengesahkan Allah, yaitu tauhid dalam rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Yang kedua, melawan segala bentuk syirik seperti berdoa kepada selain Allah ataupun beristighosa kepada makhluk. Yang ketiga, menolak berbagai ritual bid'ah yang tidak memiliki dasar dalam syariat. Yang keempat, menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar. Syekh Jaini Dahlan dalam beberapa kitabnya seperti Fitnatul Wahabiyah dan Ad-Durarus Saniyah fi Raddi ala Wahabiyah menduduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan berbagai tuduhan. Di antaranya, beliau mengatakan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengkafirkan mayoritas umat Islam. Yang kedua, menganggap ziarah kubur sebagai bentuk kesirikan. Yang ketiga, menghancurkan makam-makam para wali. Yang keempat, melakukan pemberontakan terhadap kekhalifahan Utsmaniyah. Yang kelima, membawa ajaran baru yang bertentangan dengan Islam. Tuduhan-tuduhan ini sering dikutip oleh pihak-pihak yang menentang gerakan dakwah tauhid. Namun banyak ulama yang menyatakan bahwa tuduhan ini adalah bentuk kedustaan dan salah paham terhadap ajaran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Di antara bentuk kedustaan Syekh Jaini Dahlan yang akan kita bongkar teman-teman sekalian di sini ialah yang pertama, tuduhan mengkafirkan mayoritas umat Islam. Syekh Jaini Dahlan menuduh bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengkafirkan mayoritas umat Islam yang tidak sepaham dengannya. Faktanya, tuduhan ini tidak benar teman-teman sekalian. Dalam berbagai kitabnya seperti Kitabut Tauhid dan Ad-Durarus Saniyah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menegaskan bahwa ia tidak pernah mengkafirkan seorang muslim kecuali yang telah melakukan kesyirikan yang nyata seperti berdoa kepada selain Allah atau menyembah kuburan. Beliau berkata, "Aku tidak pernah mengkafirkan seorang pun dari umat Islam kecuali yang telah mengetahui kebenaran."
namun tetap menolaknya dan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ia mengkafirkan tanpa dasar yang jelas adalah dosa besar dalam Islam. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berkata kepada saudaranya, wahai kafir, maka tuduhan itu akan kembali kepada salah satu dari mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, tuduhan melarang ziarah kubur. Syekh Jaini Dahlan menuduh bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab melarang total ziarah kubur dan menganggapnya sebagai syirik. Faktanya, di sini teman-teman sekalian, tuduhan ini juga keliru. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak melarang ziarah kubur secara mutlak, melainkan hanya melarang ziarah yang disertai dengan praktek-praktek syirik, seperti meminta berkah dari kuburan atau berdoa kepada orang yang telah meninggal dunia. Ziarah kubur yang dilakukan untuk mengingat kematian diperbolehkan. Dalilnya ialah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dahulu aku melarang kalian berziarah kubur, sekarang berziarahlah kalian karena itu dapat mengingatkan kalian kepada akhirat. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, tuduhan menghancurkan makam para wali. Syekh Jaini Dahlan juga menuduh bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menghancurkan makam-makam para wali dan melarang penghormatan terhadap mereka. Faktanya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak pernah menghancurkan makam tanpa alasan yang syar'i. Beliau hanya memerintahkan untuk meratakan bangunan yang dibangun di atas kuburan, sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat perayaan dan janganlah kalian membangun sesuatu di atas kuburan. Hadis riwayat Abu Daud dan Imam Ahmad. Yang keempat, tuduhan pemberontak terhadap kekhalifahan Utsmaniyah. Syekh Jaini Dahlan menuduh bahwa gerakan Wahabi adalah pemberontakan terhadap kekhalifahan Utsmaniyah. Faktanya tuduhan ini juga tidak benar. Gerakan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak pernah melakukan pemberontakan, melainkan untuk memperbaiki akidah umat Islam yang telah banyak tercampur dengan kesyirikan dan bid'ah. Hubungan antara Najd dan kekhalifahan Utsmaniyah lebih bersifat politis daripada teologis. Yang kelima, tuduhan membawa ajaran yang baru. Syekh Jaini Dahlan menuduh bahwa Wahabisme adalah ajaran baru yang menyimpang dari Islam. Faktanya bahwa dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak membawa sesuatu ajaran yang baru, melainkan kembali kepada ajaran Islam yang murni sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah dan dipahami oleh para sahabatnya. Dalilnya ialah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi setelah mereka, kemudian generasi setelah mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka dapat kita simpulkan di sini teman-teman sekalian, tuduhan-tuduhan Syekh Jaini Dahlan terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sebagian besar didasarkan kepada fitnah, salah paham, atau distorsi fakta sejarah. Banyak ulama yang telah membantah tuduhan ini secara ilmiah, termasuk dengan dalil-dalil syar'i dan bukti sejarah yang nyata. Dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah upaya untuk mengembalikan kemurnian Islam sesuai ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar hendaknya diteliti dengan kritis agar umat Islam tidak terjebak dalam informasi yang keliru. Sebagai umat Islam, kita wajib mengambil pelajaran dari sejarah ini untuk selalu berpegang teguh kepada tauhid dan menjauhi segala bentuk kesyirikan serta fitnah.
Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.